Perkenalkan, nama saya Aning Niko Martawirasari dan saat ini kita akan membahas mengenai teori ABC. Menurut Tonto Atmojo, teori ABC merupakan gabungan dari 3 elemen. Yang pertama ada antecedents, yang kedua ada behavior, dan yang ketiga ada konsekuensi. Dan ketiga elemen ini merupakan suatu proses sekaligus hasil interaksi. Nah, di sini antecedents adalah kejadian yang terjadi atau yang datang sebelum perilaku muncul. Dan di antecedents ini digolongkan menjadi dua, yaitu antecedents alami dan juga antecedents buatan. Untuk antecedents yang alami, contohnya seperti hujan, angin, cuaca, penyakit, dan lain-lain yang berkaitan dengan alamiah. Sedangkan yang antecedents buatan merupakan interaksi atau komunikasi kita dengan orang lain. Contoh dari antecedents di sini seperti yang Indonesia sedang alami, yaitu virus corona. Virus corona di sini merupakan antecedents alami. Kemudian yang kedua adalah behavior. Behavior di sini perilaku yang muncul setelah kita mengamati seseorang atau perilaku yang muncul setelah antecedents itu ada gitu. Jadi behavior ini ada ketika setelah antecedents itu muncul. Contohnya berkaitan dengan virus corona, kita melihat orang-orang di luar sana menggunakan masker untuk mencegah virus corona masuk ke dalam tubuhnya. Nah, karena kita melihat orang lain menggunakan masker dan ada himbauan untuk menggunakan masker, maka kita ikut menggunakan masker agar virus corona tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga itu konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi di sini bisa dikatakan juga sebagai dampak. Dampak yang muncul terhadap perilaku yang diambil. Contohnya, ketika di dalam situasi atau kondisi penyebaran virus corona pada saat ini, kita batuk di sembarang tempat, itu merupakan perilaku ya, batuk di sembarang tempat, dan dari perilaku yang kita ambil, maka akan menimbulkan dampak, kita akan ditegur oleh orang lain, atau kita akan dikucilkan oleh orang lain, atau bisa jadi kita dikira mengidap virus COVID-19 tersebut karena kita batuk sembarangan dan hal-hal yang berkaitan. Lanjut. Jadi tadi teori ABC itu ada 3, ada antecedents, ada behavior, dan juga ada konsekuensi. Kita lanjut ke teori aksi dan reaksi. Nah, untuk teori dan aksi dan reaksi ini menghubungkan antara keyakinan atau belief, sikap atau attitude, kehendak, dan juga perilaku. Jadi ada 4 teori ini dihubungkan oleh 4 bagian ini, yaitu keyakinan, sikap, kehendak, dan juga perilaku. Nah, kehendak merupakan predikat terbaik dari perilaku. Artinya, jika kita ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita harus tahu kehendak orang itu gitu. Dan seseorang di sini bisa mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda gitu kan. Contohnya di sini ada orang tua yang mempunyai harapan tentang keikutsertaan dalam program imunisasi untuk anaknya. Mereka, orang tua ini mungkin percaya bahwa imunisasi ini bisa melindungi anaknya dari serangan-serangan penyakit. Itu keuntungannya. Tetapi orang tua juga mungkin akan berpikir bahwa setelah diimunisasi maka anak saya akan sakit, akan demam, akan tidak enak badan, dan itu kerugiannya. Dan dari situlah orang tua akan mempertimbangkan nih, mana yang lebih baik antara perlindungan kesehatan atau sakit tangisan yang ditimbulkan oleh anaknya ketika sudah diimunisasi. Yang pertama kita akan bahas adalah sikap.
Nah, sikap di sini ada dua pengertian. Yang pertama itu dari Fishbein dan Aizen, di mana sikap di sini diartikan sebagai jumlah dari afeksi atau perasaan yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku. Sedangkan menurut Sulistomo tahun 2011, attitude atau sikap atau attitude toward behavior adalah penilaian seseorang ketika mereka melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah sikap merupakan perilaku yang diyakini dapat memberikan hasil yang positif dibandingkan melakukan sesuatu perilaku yang akan memberikan hasil negatif. Jadi sikap di sini tuh membandingkan antara perilaku ini negatif atau positif. Yang kedua, kita akan bahas mengenai norma subjektif. Nah, di sini ada 3 pengertian. Yang pertama itu dari Aizen, di mana norma subjektif ini keadaan lingkungan seseorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditunjukkan. Nah, menurut Sulistomo, norma subjektif ini seorang individu yang melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya. Dan menurut Jogianto, norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jadi kesimpulannya dari norma subjektif adalah seseorang akan melakukan perilaku, khususnya perilaku tertentu, jika perilakunya yang akan dia lakukan itu dapat diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi persepsi atau pandangan seseorang ini terhadap kepercayaan orang lain akan mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku ataupun tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persepsi kemampuan mengontrol atau kontrol perilaku yang dirasakan. Definisinya menurut Aizen merupakan kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Kalau menurut Gufron, faktor kontrol itu merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi, diri, dan lingkungannya. Jadi kecakapan yang dimiliki seseorang untuk membaca situasi pada saat itu, baik situasi diri maupun lingkungan yang ada di situ. Dari kesimpulannya, persepsi kontrol perilaku adalah persepsi orang-orang terhadap kemudahan atau kesulitan untuk menunjukkan sikap yang diminati. Jadi di sini seseorang akan melakukan sesuatu perilaku apabila mereka memiliki persepsi bahwa sesuatu yang dia akan lakukan itu mudah untuk ditunjukkan atau mudah untuk dilakukan. Nah, di sini selanjutnya ada niat untuk melakukan perilaku. Niat untuk melakukan perilaku ini cenderung memilih. Jadi seseorang ini cenderung untuk memilih dia itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi seseorang itu mempunyai niat berperilaku yang tinggi, maka seseorang yang bersangkutan akan melakukan perilaku tersebut. Namun ketika seseorang itu tidak memiliki niat yang tinggi, maka perilaku tersebut ya tidak akan dilakukan oleh orang tersebut. Dan perilaku di sini memiliki fungsi yang sesuai dan tanggapan dari perilaku dalam kontrol perilaku yang dipersepsi. Nah, kita ambil jadi dari aplikasi yang tadi sudah dijelaskan ada 4 ya tadi. Kita ambil aplikasinya, pembahasannya mengenai PHBS di lingkungan
sekolah dasar atau di SD. Sikap yang diambil untuk teori aksi dan reaksi ini, sikap yang diambil adalah pengarahan yang diberikan oleh guru atau penyuluhan oleh petugas kesehatan yang nantinya akan memberikan tambahan pengetahuan terhadap para murid di sana bagaimana PHBS itu. Nah, dengan pengetahuan tersebut maka akan muncul sikap dari para siswa ini. Nah, sikap yang muncul itu bisa berupa kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap objek. Kemudian bisa aja muncul emosional atau evaluasi orang terhadap objek. Jadi bisa aja si murid ini tuh percaya bahwa oh PHBS itu benar ya, ternyata seperti ini bisa membuat diri mereka itu sehat dan lain sebagainya. Atau bahkan sikap yang muncul dari mereka adalah emosional karena mereka tidak bisa menikmati hal-hal yang dibicarakan. Contohnya PHBS lingkungannya harus bersih, sedangkan mereka tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Jadi mereka merasa emosional mereka mulai kayak merasakan dan mengevaluasi orang yang menyampaikan. Bisa jadi bahwa oh orang ini menyampaikannya kurang baik atau kurang welcome atau gimana. Dan sikap yang lain bisa aja kecenderungan untuk bertindak. Jadi karena dia sudah mendengarkan, bisa jadi siswa SD ini mereka bersemangat untuk melakukannya. Pulang sekolah nanti saya akan melakukan PHBS dengan mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, dari sikap tadi muncullah nih ada norma subjektif, kontrol perilaku yang disadari, niat dan perilaku. Contohnya ketika tadi sudah disampaikan mengenai pengetahuan PHBS, norma subjektif yang muncul adalah saat semua warga sekolah atau sebagian warga sekolah melaksanakan PHBS di sekolahnya, maka kemungkinan besar seorang siswa juga akan menerapkan, karena jika tidak dia akan mendapatkan sanksi seperti itu. Atau bisa jadi dia berbeda dengan lingkungannya. Dan bisa aja karena adanya peraturan di rumahnya untuk melakukan kebiasaan PHBS, jadi dimanapun dia berada, dia selalu melakukan PHBS itu. Dan yang kedua, kontrol perilaku yang disadari. Di sini semua siswa ini pasti mampu untuk melaksanakan selama ada sikap yang positif, apalagi didukung dengan adanya norma subjektif yang positif pula. Kemudian niat di sini dicontohkan ketika seorang siswa merasa bahwa PHBS di sekolahnya memang baik dan penting untuk diterapkan, maka dia juga termotivasi dari orang-orang di sekitarnya dan mampu untuk melaksanakannya, dan muncul niat di dalam dirinya untuk menerapkan PHBS dimanapun dia berada. Nah, perilaku di sini, niat yang muncul dari dalam siswa tersebut akan teraplikasi dalam sebuah perilaku, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, teori aksi dan reaksi ini berawal dari perilaku itu muncul ketika niat itu ada, kemudian disusul juga dengan adanya norma-norma subjektif yang nantinya dapat membantu dia dalam mengontrol perilaku yang disadarinya, sehingga timbullah perilaku yang diinginkan seperti PHBS tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deji Nasari. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang teori pembentukan perilaku. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang teori touch and feeling yang dikemukakan oleh WHO. Nah, teori touch and feeling ini menjelaskan bahwa sebuah perilaku itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, atau perilaku tersebut bisa terjadi karena alasan yang berbeda-beda atau melatar belakanginya berbeda-beda. Jadi satu perilaku itu bisa alasannya tuh beda-beda. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Ini akan dijelaskan di teori ini. Jadi kenapa bisa alasannya banyak yang berbeda-beda, tapi perilakunya sama. Nah, contohnya itu kayak tidak mau
berobat ke puskesmas. Nah, alasannya pasti kan karena ada yang takut dokter atau ada yang tidak percaya dengan puskesmas itu. Terus ada yang nggak punya duit untuk pergi ke puskesmas tersebut. Jadi banyak alasan-alasan yang menyebabkan perilaku tersebut. Tuh. Nah, ini ada 4 dari teori ini. Jadi kenapa alasannya berbeda-beda? Karena pemahaman dan pemikiran seseorang pasti berbeda-beda, tentu ya. Nah, juga ada orang-orang yang di sekitar mereka juga berbeda-beda perilakunya. Sumber daya atau hasil-hasil yang terdapat di wilayah mereka juga berbeda-beda, dan kebudayaan atau kebiasaan yang ada di sekitar mereka juga berbeda-beda. Jadi dengan perilaku satu banyak alasannya atau banyak penyebabnya dan beda-beda yang melatar belakangi perilaku tersebut. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah pemahaman dan pertimbangan. Nah, pemahaman pertimbangan ini dari pertimbangan. Nah, pertimbangan ini adalah pendapat baik atau tidaknya sesuatu. Jadi kayak pertimbangan itu sesuatu pendapat kita. Jadi kayak penilaian kita. Ini tuh perilakunya baik nggak sih buat kita? Ini perilakunya baik nggak sih buat kita? Gitu. Perilaku orang tersebut kepada kita. Misalkan kayak melakukan gosok gigi setiap 3 hari sekali. Nah, itu tuh pendapat orang kan berbeda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kurang suka. Nah, itu namanya pertimbangan. Itu pendapat seseorang atau persepsi seseorang. Itu pertimbangan. Nah, kalau pemahaman itu adalah kemampuan untuk mengerti sesuatu yang telah diketahui. Jadi mereka dapat merinci. Jadi kuncinya dari pemahaman itu adalah dia dapat merinci apa yang sudah dia dapatkan atau apa yang sudah dia pahami. Jadi kayak urutannya misalkan, terus kayak benar-benar dengan kata-kata dia sendiri dijelaskannya. Nah, kalau menurut Noto Atmojo itu pemahaman dan pertimbangan itu terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama itu pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, sama nilai-nilai terhadap objek kesehatan tersebut. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu pengetahuan. Nah, pengetahuan pasti erat kaitannya dengan pendidikan kan. Nah, tapi di sini tidak hanya pendidikan, tapi pengalaman kita sendiri dengan pengalaman orang lain juga bisa dapat menambah pengetahuan kita. Nah, yang contohnya itu kayak ini, seorang ibu akan mengimunisasi anaknya karena anak tetangganya tersebut itu kena campak atau kena polio. Jadi ibunya tuh pengen, itu kan jadi dari pengalaman seseorang kan. Jadi kayak tetangganya kena, jadi kayak pengalaman orang lain, dia jadi pengen. Itu namanya pengetahuan tuh. Nah, selanjutnya itu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kayak keyakinan dia pada suatu hal yang dianggap dia benar. Jadi kalau keyakinan ini tanpa bukti aja dia bisa yakin gitu, dia bisa percaya kalau itu tuh benar. Tuh. Nah, ini contohnya itu kayak wanita yang kalau lagi nyusuin, terus katanya kalau makan pedas itu bisa mengakibatkan bayinya jadi ikutan diare. Itu kan dia belum tahu kebenarannya, tapi dia udah percaya aja gitu. Itu namanya kepercayaan. Jadi tanpa ada bukti mereka sudah mengetahuinya. Tuh. Nah, selanjutnya ada sikap. Nah, sikap ini adalah stimulus tertutup. Jadi sikap itu kita belum mengetahui orang lain itu, jadi baru dirinya sendiri. Stimulus tertutup yang melibatkan perasaan. Jadi perasaan seseorang, apa yang dirasakan seseorang itu namanya sikap, tapi belum dia lakuin tuh. Nah, contohnya itu, nah seorang ibu itu ingin membawa anaknya ke RS. Nah, ternyata di RS tersebut ada anak tetangganya yang meninggal. Nah, dia jadi memutuskan tidak memberangkatkan anaknya ke RS tersebut.
Jadi kayak sikap orang gitu. Jadi kayak sikap yang dilakukan ibu itu terhadap anaknya. Nah, jadi sikap itu kenapa sikap itu tidak berwujud nyata, tidak berwujud benar-benar, tidak ada tindakannya. Nah, karena ada alasan-alasan kenapa sikap itu tidak berwujud nyata. Yang pertama itu sikap terwujud karena situasi. Nah, kalau karena situasi berarti kan karena kejadian saat itu kan. Jadi kayak misalkan kita nggak punya duit, nah langsung jadinya kita nggak bisa pergi ke rumah sakit gitu. Jadi kayak sikap pada situasi saat itu. Jadi keadaan yang ada di saat itu juga yang membuat sikap kita seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada sikap terwujud karena pengalaman orang lain. Nah, sikap kita atau perilaku kita bisa tergantung dengan pengalaman orang lain yang tadi dibilang kan ya. Jadi kayak kita bakal hati-hati sama corona ini karena tetangga kita atau orang-orang yang ada di dunia ini udah terserang dan banyak yang meninggal. Itu bisa disebabkan karena pengalaman orang lain tersebut. Tuh. Nah, kalau ini banyak-banyakan pengalaman, jadi sikap tergantung pada banyaknya pengalaman. Nah, kalau banyaknya pengalaman tuh kayak misalkan ibunya itu punya anak 5. Nah, anak kelimanya itu imunisasi dan sakit demam. Nah, sikap ibunya itu biasa aja atau tidak panik karena ibunya itu sudah punya 5 anak kan, jadi sudah banyak pengalamannya. Tuh. Nah, selanjutnya kita ke nilai. Tadi ada apa aja? Ada pengetahuan, terus kepercayaan, sikap, yang terakhir ini adalah nilai. Jadi nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Jadi kayak nilai atau norma, kayak norma kesopanan, norma ketertiban. Tuh. Jadi kayak nilai-nilai yang berada di masyarakat tersebut. Misalkan gotong royong itu termasuk nilai di masyarakat. Ya, contoh itu gotong royong sama tata tertib. Nah, tata tertib itu juga nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang membuat orang menjadi berperilaku. Jadi orang misalkan nih, orang nilainya nilainya wah, kalau gotong royong kita akan bisa menyelamatkan dunia misalkan. Jadi kayak pendapat orang atau persepsi orang itu disebut juga nilai. Nah, selanjutnya ini yang kedua. Jadi yang pertama itu pemahaman dan pertimbangan atau touch and feeling. Nah, yang kedua ini adalah orang-orang penting sebagai referensi. Nah, orang-orang penting sebagai referensi itu maksudnya adalah orang-orang yang dipercayai untuk sebagai sumber. Jadi kalau orang udah percaya sama orang tersebut akan melakukan apapun, mereka akan percaya kan. Nah, ini salah satunya adalah kayak guru, ulama, terus ketua adat, tokoh masyarakat, hanya orang-orang yang dipercayai masyarakat tersebut. Contohnya nih, warga Bojong Pondok Terong misalkan, kan kita sudah di sana. Nah, kita mengedukasi kader atau tokoh masyarakatnya untuk germas. Nah, masyarakat tersebut otomatis akan mengikutinya karena petinggi-petinggi mereka atau orang-orang yang mereka percayai itu sudah melakukannya. Nah, selanjutnya itu adalah sumber-sumber. Jadi ketiga adalah sumber-sumber. Nah, sumber-sumber ini adalah keadaan atau bahan yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi keadaan yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau di sini adalah kayak fasilitas kesehatannya, waktunya, uangnya, tenaganya, nah seperti itu. Contohnya, misalkan, nah keluarga yang tidak mempunyai cukup uang, dia tidak bakal bisa ke pelayanan kesehatan, atau
misalkan ada orang yang ingin melahirkan, ternyata fasilitas kesehatan di situ tidak ada, jadi dia lebih memilih ke dukun yang ada di sekitar situ karena tidak ada pelayanan kesehatan. Jadi sikap orang itu tergantung dengan fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Misalkan nggak ada fasilitas kesehatan, ya berarti mereka ke alternatif yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah kebudayaan. Jadi kayak kebudayaan itu sesuatu yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, terus juga keyakinan, adat istiadat, kebiasaan. Itu merupakan budaya. Nah, kenapa sangat berpengaruh sama perilaku? Karena budaya itu sebuah pola kehidupan. Jadi budaya itu adalah pola kehidupan. Kalau misalkan kita di suatu daerah tersebut, nah, dengan membiasakan diri untuk tidak mencuci tangan sebelum makan, maka kita akan melakukannya seperti itu karena wilayah kita atau keadaan atau sekitar kita tuh menerapkannya seperti itu. Jadi mempengaruhi banget dengan perilaku, dan ini salah satunya yang tersulit kita buat ubah karena kan udah melekat dari diri masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah kayak bayi di Papua itu harus makan sagu atau pisang biar bisa kuat dan tidak nangis. Nah, kan pada dasarnya adalah bayi itu tidak boleh makan apa-apa kan. Nah, selanjutnya juga ada di Kalimantan. Nah, Kalimantan ini katanya kalau makan jeruk nipis, buah-buahan sama laut itu makan ikan laut gitu, itu bisa mengakibatkan sulitnya persalinan. Jadi kayak masih ada kepercayaan yang mendalam yang sebenarnya belum ada buktinya gitu, belum ada penelitiannya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu orang akan berperilaku karena ada beberapa faktor dan juga alasan yang berbeda-beda. Nah, kalau dari touch and feeling ini ada 4. Yang pertama itu pertimbangan dan pemahaman. Yang kedua itu orang penting referensi, sumber-sumber daya, sama kebudayaan. Jadi dari 4 itu bisa membuat sebuah perilaku. Tuh, jadi alasannya itu ada dari 4 tersebut. Jadi kita memiliki alasan yang berbeda, misalkan kebudayaan kita beda, terus pemahaman tentang PHBS itu kita beda. Jadi perilaku itu dapat terbentuk karena alasan yang berbeda-beda. Tuh, satu perilaku bisa banyak alasannya. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Renatropiko, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai teori Prisit dan Prosit. Green mengungkapkan bahwa ia telah mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang disebut dengan kerangka. Prisit merupakan predisposing, reinforcing, and enabling cases in educational diagnosis and evaluation yang merupakan salah satu model dalam pembuatan perencanaan. Nah, perilaku menurut Green itu terdiri atas 3 faktor. Yang pertama itu faktor predisposisi atau predisposing factors. Yang kedua ada faktor pendorong atau pemungkin yaitu enabling factors. Dan yang ketiga itu ada faktor penguat atau reinforcing factors. Rumusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, pada tahun 1991, Green mengembangkan modelnya tersebut dari Prisit saja yang fokus perencanaan menjadi Prisit dan Prosit. Dan di mana Prosit itu merupakan policy, regulatory, organizational, construct in educational and environment development. Nah, teori Prisit dan Prosit ini merupakan teori perubahan perilaku dalam implementasi yang paling baik untuk digunakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi promosi kesehatan yang diadakan di masyarakat. Teori Prisit dan Prosit ini harus diselenggarakan secara bersama-sama, baik itu dalam perencanaan, implementasi, ataupun evaluasi. Pada teori Prisit ini merupakan yaitu digunakan dalam fase diagnosis masalah, penetapan prioritas masalah, serta tujuan atas program yang akan kita jalankan. Sedangkan Prosit itu lebih ke menetapkan
menetapkan sasaran dan sarana kebijakan, serta implementasi dan evaluasi atas program yang kita laksanakan tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Pada fase 1-5 berfokus ke perencanaan atau biasa kita sebut visit, dan fase 6-9 itu lebih fokus ke implementasi dan evaluasi, yaitu prosit. Fase 1, diagnosis sosial, yaitu proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kualitas hidupnya. Nah, mereka itu juga aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya itu pada karakteristik dari masyarakat MT 001 RW 002, dia itu di Kelurahan Bojong Pondok Terong. Nah, mereka itu mayoritas warganya itu berpendidikan terakhir yaitu SMA dengan gaji di bawah UMR. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Karena apa? Karena dengan gaji yang seperti itu mereka tidak mampu untuk memberi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kehidupan mereka. Lalu yang kedua itu diagnosis epidemiologi. Nah, diagnosis epidemiologi ini berfungsi untuk mencari apa saja masalah kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat setempat, serta informasi-informasi epidemiologi tersebut dapat berfungsi sebagai pertimbangan atas prioritas masalah yang ada, serta akibat yang dapat ditimbulkannya dan kemungkinannya untuk diubah. Oleh karena itu, prioritas masalah kesehatan harus tergambar pada tujuan program dengan ciri who will benefit of what outcome by when. Lalu yang ketiga itu ada diagnosis perilaku dan lingkungan. Diagnosis perilaku dan lingkungannya pada fase ini masalah perilaku dan lingkungan sangat mempengaruhi individu atau masyarakat. Nah, serta dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang atau masyarakat yang kita identifikasi. Indikator masalah perilaku yang mempengaruhi situasi kesehatan seseorang itu dibagi menjadi beberapa macam, seperti pemanfaatan pelayanan kesehatan atau utilization, lalu upaya pencegahan atau preventive action, lalu ada pola konsumsi makanan atau consumption pattern, lalu kepatuhan, compliance, serta yang terakhir itu ada upaya pemeliharaan kesehatan atau self-care. Yang keempat itu ada diagnosis pendidikan dan organisasional. Nah, fase ini dilakukan identifikasi diagnosis pendidikan dan organisasional dilakukan berdasarkan atas determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat tersebut. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu faktor predisposisi atau predisposing factors, faktor pendorong atau pemungkin yaitu enabling factors, sama yang terakhir itu faktor penguat atau reinforcing factors. Berikut merupakan penjelasan dari setiap masing-masing contohnya. Nah, faktor predisposisi itu merupakan dia tuh mencakup kayak pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai ataupun norma yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Lalu yang kedua itu ada faktor pendorong atau pemungkin, meliputi faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang atau masyarakat, seperti sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah setempat. Lalu ada faktor penguat. Faktor penguat itu perilaku orang lain yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan orang lain pula, seperti role model. Nah, ini tuh dia tuh kayak ada tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, petugas kesehatan, orang tua, serta para pemegang kebijakan lainnya. Lalu yang kelima itu ada diagnosis administrasi dan kebijakan. Diagnosis administrasi ini dibagi atas 3 sumber penilaian, yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program, sumber daya yang terdapat di organisasi masyarakat setempat, serta hambatan-hambatan atas pelaksanaan program tersebut. Sedangkan untuk diagnosis kebijakan itu yaitu dilakukan identifikasi dukungan dan hambatan dari politik, kebijakan, peraturan, dan organisasional yang berada di lingkungan itu sendiri. Nah, tadi itu namanya fase pre-seed atau perencanaan. Kita beralih ke implementasi evaluasi prosit, di mana pre-seed itu digunakan untuk meyakinkan bahwa program akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contohnya itu kayak pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dibantu disosialisasikan oleh para kader ataupun tenaga kesehatan di wilayah setempat. Nah, jadi sehingga masyarakat dapat tahu, mau, dan mampu untuk melaksanakan program kegiatan yang telah kita laksanakan. Lalu sebaliknya, kalau proses itu untuk meyakinkan program akan tersedia, dapat dijangkau atau dapat selalu diterima dan dapat dipertanggungjawabkan program itu sendiri. Nah, oleh karena itu penilaian sumber daya yang dibutuhkan sangat mempengaruhi keberadaan program. Sedangkan perubahan organisasional untuk meyakinkan program
bahwa dapat dipertanggungjawabkan kepada penentu kebijakan, administrator, konsumen, serta stakeholder yang terkait. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian program dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya itu, seberapa kompeten antara para kader serta petugas di wilayah setempat dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfia Rizka Rahayu dari kelompok 5. Di sini akan menjelaskan mengenai teori Snehandu Bekar. Nah, menurut Snehandu Bekar sendiri, perilaku itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama itu ada niat atau behavior intention. Yang kedua itu dukungan sosial atau social support. Yang ketiga itu ada ketersediaan informasi atau accessibility of information. Yang keempat itu otonomi pribadi atau personal autonom. Dan yang terakhir itu adalah situasi yang memungkinkan atau action of situation. Nah, dari kelima ini kita dapatkan rumus, yaitu B atau behavior sama dengan BI atau behavior retention, SS social support, AI accessibility of information, PA personal autonomy, dan AS action situation. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada niat. Niat itu adalah niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan perawatan. Nah, jadi niat itu seseorang itu mau melakukan tindakan kesehatan karena niat atau kemauan dari dalam dirinya sendiri atau behavior retention. Contohnya itu seorang ibu yang berniat untuk KB karena dia tahu bahwa 2 anak itu lebih baik. Nah, kalau kita sambungkan ke teorinya L. Bloom, itu niat ini sama dengan predispose, yaitu faktor yang dipengaruhi dari pribadi seseorang. Nah, yang kedua itu ada dukungan sosial. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku orang tersebut cenderung memerlukan legitimasi dari masyarakat. Nah, misalnya kalau tindakan tersebut bertentangan dengan masyarakat, maka dia tidak akan melakukan tindakan tersebut. Dan sebaliknya, jika tindakan tersebut didukung oleh masyarakat, maka seseorang akan melakukan tindakan tersebut. Contohnya, seorang ibu melakukan KB karena ada dukungan dari suami dan keluarganya. Nah, selanjutnya ada ketersediaan informasi atau accessibility of information. Ketersediaan informasi terkait dengan tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Jadi ada atau tidak informasi itu mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu sebuah keluarga mau ikut program KB karena keluarga ini memperoleh penjelasan mengenai KB, mengenai tentang tujuan KB, bagaimana cara ber-KB, dampak dari KB, dan akibat-akibat dari KB. Nah, yang keempat ada otonomi pribadi. Otonomi pribadi ini bersangkutan dalam hal mengambil tindakan atau keputusan. Untuk mengambil keputusan, biasanya nih di Indonesia, terutama di ibu-ibu itu, kebebasan pribadinya masih terbatas, terutama di pedesaan. Kenapa? Karena seorang istri ini dalam pengambilan keputusan masih sangat tergantung pada suaminya. Jadi otonomi pribadinya masih belum bebas. Contohnya, untuk menggunakan KB, seorang istri harus memperoleh izin dari suaminya. Kalau misalnya dia tidak dapat izin dari suaminya, maka dia tidak akan melakukan KB. Oke, teman-teman semua, di sini saya Ruth Vivian akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, teori Snehandu Bekar ini memiliki faktor terakhir yang diteliti oleh Snehandu sendiri. Jadi, teori terakhir itu adalah situasi yang memungkinkan untuk bertindak. Nah, jadi untuk bertindak apapun memang diperlukan suatu kondisi dan situasi yang tepat. Nah, kondisi dan situasi ini memiliki pengertian yang luas, baik fasilitas yang tersedia serta kemampuan yang ada. Nah, di sini contoh yang diambil adalah untuk membangun sebuah rumah yang sehat, jelas sangat bergantung pada kondisi ekonomi dari orang yang bersangkutan.
Meskipun faktor-faktor yang lain sudah tidak ada masalah, tetapi apabila salah satu faktor seperti faktor ekonomi tidak memungkinkan, maka orang tersebut tidak akan membangun rumah sehat seperti yang dia inginkan. Oke, lalu kita lanjut ke teori pembentukan perilaku yang terakhir, yaitu teori WHO. Nah, di sini tim ahli WHO menganalisis bahwa perilaku terjadi karena adanya perubahan pada seseorang. Nah, perubahan-perubahan tersebut dikelompokkan menjadi 3. Perubahan yang pertama itu disebut perubahan alamiah atau natural change. Yang kedua disebut perubahan terencana atau planned change. Dan yang terakhir adalah kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, yang pertama ada perubahan alamiah. Nah, perubahan alamiah ini disebabkan oleh kejadian-kejadian alami. Perilaku manusia memang selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Nah, apabila dalam masyarakat terjadi perubahan lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan tersebut. Di sini contoh yang diambil adalah adanya perubahan karena pertambahan dari usia seseorang. Terus, perubahan yang kedua adalah perubahan terencana. Nah, perubahan terencana ini terjadi karena memang direncanakan oleh subjeknya. Di sini saya ambil contoh, misalkan Pak Anwar adalah seorang perokok berat. Nah, lalu suatu saat dia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu. Nah, karena itu, dia memutuskan untuk mengurangi rokok sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia tidak merokok lagi. Yang terakhir adalah kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Nah, di sini disebabkan karena adanya inovasi dalam masyarakat. Nah, apabila terjadi inovasi atau program-program pembangunan yang ada di masyarakat, yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat menerima inovasi tersebut, tapi sebagian juga lambat dalam menerima inovasi tersebut. Nah, di sini hal itu disebabkan karena setiap orang memiliki kesediaan yang berbeda-beda untuk berubah. Terus, contoh yang diambil adalah misalkan ketika di suatu lingkungan akan diadakan kegiatan gotong royong rutin 1 kali seminggu. Nah, tentunya ada masyarakat yang akan melakukan kegiatan tersebut seminggu sekali, tapi ada juga yang tidak bisa mengikuti kegiatan rutin tersebut dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau berbeda-beda. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan.